Alia Alvita, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, berbagi kisah inspiratifnya mengikuti jalur afirmasi disabilitas di Unhas. Alia merupakan alumni dari SMA Negeri 8 Luwu Utara. Kini ia tercatat sebagai mahasiswi angkatan 2024 di program studi Ilmu Gizi. Jalur mandiri afirmasi disabilitas merupakan salah satu seleksi mandiri untuk calon mahasiswa dengan disabilitas, memberikan kesempatan lebih besar bagi individu dengan disabilitas untuk masuk ke perguruan tinggi dengan memperhatikan kebutuhan khusus mereka. Di Unhas, peserta jalur afirmasi ini dibebaskan biaya pendaftaran. Proses pendaftaran hingga proses seleksi para peserta afirmasi disabilitas didampingi oleh Disability Expert. Alia Alvita kemudian menggunakan jalur tersebut untuk masuk di Universitas Hasanuddin. Waktu itu saya tahu Pusdis dari jalur afirmasi disabilitas Universitas Hasanuddin ini dari sosialisasi yang diadakan oleh Unhas di sekolah di kabupaten saya. Terus saya mulai searching tentang apa itu Pusdis, karena katanya nanti dia akan update tentang jalur ini di Pusdis. Makanya saya searching ke Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin ini. Lalu beberapa waktu kemudian Pusdis itu upload tentang pendaftaran afirmasi terbuka. Jadi saya mulai upload beberapa berkas, dan akhirnya juga itu tidak lama berselang di bulan Agustus kita langsung tahap wawancara. Waktu itu saya ingat tanggal 7 Agustus itu wawancara, lalu kita tunggu pengumuman keluar itu tanggal 11 hari Minggu, terus PKKMB-nya Unhas itu tanggal 12. Jadi kita sangat hektik di hari Minggu itu untuk cari beberapa kayak almet, rok hitam dan lain-lain untuk dipersiapkan di PKKMB. Alia menjelaskan alasannya untuk melanjutkan studi di Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat karena dirinya memiliki ketertarikan pada dunia kesehatan dan memasak. Yang pertama karena itu masuk di ruang lingkup jurusanku di SMA, karena saya tidak mau lintas jurusan, jadi maunya tetap ambil di ruang lingkup MIPA. Akhirnya saya ambil, dan saya juga suka dunia kesehatan, jadi saya ambil ilmu gizi. Selain itu saya juga suka masak-masak, suka makan, jadi mau tahu lah lebih jelas dan tertarik juga di gizi. Ia pun mengaku sangat terbantu dengan beberapa fasilitas untuk disabilitas. Selain itu, kawan-kawannya juga sangat menolong jika dirinya mengalami kendala aksesibilitas di kampus. Kalau dari akses, mungkin Unhas sudah sediakan beberapa RAM di beberapa tempat kayak fakultasku sendiri, terus juga di PB. Kebetulan saya dapat PB di lantai 2. Terus kalau dari segi aksesnya itu ada RAM, tapi beberapa RAM itu curam dan licin. Jadi agak berbahaya dan perlu bantuan 2-3 orang untuk bantu naik ke RAM. Lalu kalau untuk beberapa akses, ada akses beberapa tempat yang tidak bisa didatangi karena itu tidak ada RAM dan non aksesibilitas. Selain itu juga kalau mau ke perpus itu harus izin untuk buka pintu lift. Jadi menurutku itu kurang sekali akses untuk ke perpus. Di PKM, salah satunya di PKM Kak. Kebetulan saya anak UKM KPI Unhas. Ya, saya kebetulan anak UKM KPI, dan UKM-ku di atas di lantai 2, dan otomatis kita perlu untuk naik tangga. Dan ternyata waktu pertama kali masuk ke sekitaran PKM itu tidak ada sama sekali akses di daerah situ. Tapi alhamdulillahnya lingkungan mendukung, teman-teman UKM juga mendukung. Jadi untuk naik ke sekret UKM itu kita dibantu sama teman-teman dan kakak-kakak di UKM. Alia berharap kedepannya Unhas dapat meningkatkan aksesibilitas untuk mahasiswa disabilitas agar dapat menjalani perkuliahan dengan lebih mudah dan nyaman. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.